Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di momen Idul Fitri izinkan Roy dan Sarah mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat abang, kakak, sedulur-sedulurku semuanya yang mungkin sekarang sedang pulang kampung ya. Mudik bertemu dengan orang tua, teman masa kecil, tetangga-tetangga, dan kalian bisa have fun di sana. Untuk konten kali ini saya mau ngomongin mengenai dana THR, khususnya karena kita menjelang hari raya kita dapat dana THR ya. Biasanya satu kali gaji, kurang lebihnya ada yang lebih, ada yang kurang, tapi kita mau asumsikan kalau kita dapat dana THR, dan teman-teman nih, khususnya investor yang pemula atau masih newbie, dapat dana THR terus kepikiran, wah kayaknya kalau dapat THR ditabungin di saham, kayaknya bagus nih. Nah kalau kalian punya pemikiran seperti itu, video ini cocok buat kalian, karena di dalam video kali ini kita akan simulasi ya, investasi saham pakai dana THR dengan kita pakai hitungan UMR DKI Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta. Oke, let's go kita bahas. Sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Oke teman-teman, kita langsung ke layar monitor ya. Jadi di dalam video kali ini kita akan bahas mengenai simulasi ya, sampai kita simulasi dana THR yang lebih cocok untuk memula gitu ya. Jadi kalau kalian sudah intermediate atau sudah advance di investasi, kalian bisa pilih jenis-jenis saham yang lebih beresiko. Tapi berhubung saya mengasumsikan ini adalah pemula, maka saya akan pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus dan secara resiko lebih rendah gitu ya. Mari kita mulai, dan sebelumnya disclaimer on dulu bahwa di sini adalah pandangan pribadi untuk investasi, tidak ada ajakan jual beli, bukan rekomendasi, dan sifatnya adalah investment research dan edukasi. Jadi riset background-nya adalah kita mau menyusun portofolio nih untuk investor pemula dari dana THR gitu ya, dari dana THR yang kita tahu menjelang hari raya kita mendapatkan tunjangan ya, biasanya nominalnya satu kali gaji, kurang lebih ada beberapa yang lebih, ada beberapa yang kurang mungkin, tapi di sini kita pakai asumsi THR UMR dari DKI Jakarta senilai 4,9 juta gitu ya. Dan sebelum kita mulai, teman-teman yang baru mau akan berinvestasi dan berpikir bahwa saham adalah jalan ninja kalian, maka kalian harus tahu bahwa jadi investor itu jangan pelit ya, jangan mentang-mentang kalian mau investasi, kalian mau investor yang financial freedom di masa tua, tapi kalian pelit banget sehingga kalian nggak have fun dengan masa sekarang. Saran saya jangan jadi investor yang seperti itu. Kalian harus have fun di masa sekarang supaya kalian punya ketahanan ya, kalian punya endurance untuk terus semangat berinvestasi ya. Kalau kalian terlalu pelit, terlalu strict banget, nanti kalian malah nggak enjoy dan ujung-ujungnya kalian bosan. Kalau kalian have fun dengan masa kini ya, sambil mempersiapkan dana di masa depan, saya yakin kalian bisa jadi investor yang bahagia gitu ya. Jadi silahkan gunakan untuk have fun gitu ya dengan keluarga. Kalau kalian masih jomblo ya self reward lah bahasanya ya, kalian traveling tipis-tipis yang ke dekat-dekat negara Jabodetabek, atau makan-makan estetik di kafe-kafe juga nggak ada masalah. Yang penting semuanya masih dalam batas wajar. Berapa itu? Menurut saya 20-30%. Jadi kita masih punya sisa 4 juta nih untuk diinvestasikan. Oke? Nah, sebelum kita lanjut lagi ya, saya mau ngajak teman-teman untuk investor pemula memahami tipikal penghasilan kalian gitu ya. Saya kenal beberapa teman ya, investor yang dia one time. Kenapa one time? Karena dia hanya bisa top up sekali dalam jumlah yang besar gitu. Misalnya siapa? Orang-orang yang mau pensiun atau yang sudah pensiun dapat dana pensiun besar, mereka mau investasikan. Tapi mereka nggak bisa sering-sering top up ya, kan udah nggak dapat penghasilan bulanan. Jadi mereka berharap mereka menggemukkan portofolio datangnya dari dividen ya, atau dari capital gain. Yang kedua, mereka yang berkala bisa top up ke rekening saham ya. Misalnya lagi dapat THR, lagi dapat bonus, lagi ada dapat side job, ya kalian bisa top up ke rekening investasi. Atau yang ketiga nih, yang menurut saya paling punya power, yaitu mereka yang rutin ya, penghasilan bulanan 20-40% kalian top up ke rekening investasi. Ya, ini adalah jumlah yang menurut saya masih reasonable untuk kita alokasikan ya, untuk keperluan investasi, untuk keuangan di masa depan. Jadi, teman-teman kalian pilih kondisi kalian sekarang itu yang mana gitu ya, supaya nanti ketika kalian mulai investasi di pasar saham,
kalian sudah tahu kapan kalian harus top up, kapan kalian bisa hold dulu dan membiarkan portofolio itu berkembang dan kalian dapat keuntungan dari dividen ataupun capital gain-nya. Jadi ya, untuk teman-teman investor pemula yang baru mau nabung dari dana THR, ya ini adalah 4 sektor yang menurut saya masih reasonable ya, masih wajar untuk kita pertimbangkan masuk di saat-saat ini gitu ya. Tentu saja ada beberapa saham yang sudah naik tinggi, meskipun juga kategorinya masih cukup murah, tapi kalian bisa memilih saham-saham yang saat ini harganya sedang murah dan belum ada kenaikan yang signifikan, supaya kalau misalkan nanti terjadi koreksi kalian nggak panik gitu ya, karena harganya juga tahu sudah murah. Jadi gimana tipsnya? Pertama, dari dana THR kalian tadi ya, kalian bisa pilih 4 sektor ini. Satu, perbankan. Perbankan Indonesia itu sangat-sangat kuat ya. Kalau di Amerika kalian dengar ada bank yang collapse, kalau dicek ke Indonesia, bank-bank kita labanya naik tinggi-tinggi semua di tahun 2022. Sektor kedua yang menurut saya bisa teman-teman pilih untuk pemula adalah consumer goods ya. Consumer goods ini ya pasti produknya nggak lekang oleh waktu ya. Misalkan kalau kalian suka Indomie, ya beli ICBP juga nggak ada masalah. Artinya kalian akan simpan sahamnya, buy and hold dalam jangka yang cukup panjang. Yang ketiga, sektor otomotif. Menurut saya sektor otomotif sedang dapat momentumnya ya, sudah dapat momentumnya. Berapa video yang lalu saya bahas saham, nggak bahas sih, saya menjawab pertanyaan teman-teman dengan ngasih contoh saham IMAS yang saya sudah bagger. Dan menurut saya momentum sektor otomotif ini masih akan berlanjut lagi ya di tahun 2023. ASI juga sudah publish laporan keuangannya dan cukup bagus. Yang terakhir adalah properti. Ini meskipun minim sentimen, tapi saya rasa bakal jadi satu sektor yang cukup menarik untuk diakumulasi. Sekali lagi ya, buy and hold, artinya ketika kita nge-hold, mungkin sedang belum ada sentimennya, tapi kita berharap dengan perkembangan waktu, sektor ini booming lagi dan kita akan panen dari sana. Jadi, dari 4 pilihan sektor ini, teman-teman pilihlah 2 ya, atau maksimal 3 lah, ini udah maksimal banget sih. Dengan sektor yang berbeda, jadi jangan pilih properti semua, jangan pilih bank semua, diversifikasi saja gitu ya. Caranya gimana alokasinya? Bisa seimbang, artinya 100% dibagi 3 atau satu yang punya porsi lebih besar gitu ya. Yang ketiga, sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Nanti di next slide ada beberapa pilihan sahamnya dan saya akan mention mana-mana saham yang dividennya cukup bagus, tapi mana juga yang punya potensi capital gain lebih besar. Yang keempat, dari sektor-sektor tersebut kita coba ambil yang valuasinya masih murah gitu ya, murah tapi bukan murahan. Artinya perusahaan ini bagus secara fundamental, kinerja juga bagus. Cuman market belum apresiasi aja gitu ya, dan itu bukan tugas investor, itu tugasnya Mr. Market. Nanti ketika Mr. Market sudah mengapresiasi, kita punya di harga murah, kita tinggal panen. Oke? Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke menu utamanya, yaitu pilihan saham dan sektornya. Dan kira-kira strateginya bagaimana ya? Saya akan tulis duluan ya di slide ini. Kalau saya ngomong D, ini artinya dividen, teman-teman. Catat ya, D adalah dividen, sedangkan C adalah capital gain. Capital gain ini adalah gini. Kita beli saham di harga 1.000, kita jual di harga 1.500. Selisihnya 500 tadi, itu adalah capital gain. Selisih dari harga kita beli dengan selisih ketika kita harga jual ya. Jadi keuntungannya bisa dapat dari dividen atau bisa dapat dari capital gain. So, sektor pertama ada perbankan ya. Perbankan ini ada 2 saham yang masuk menurut saya cukup menarik, yaitu BRIS ya, Bank Indonesia Syariah dengan BTPS. Kedua bank ini ya, kalau dari strategi kita yang dividen atau capital gain, dua-duanya kita bisa mengharapkan dari capital gain, meskipun dividennya juga cukup menarik, bukan cukup menarik ya, oke lah ya, 2%-an ditambah dengan potensi capital gain yang lebih besar. Menurut saya BRIS dan BTPS masih reasonable untuk teman-teman bisa invest saat-saat ini gitu ya. Ini bukan BI teman-teman ya, ini adalah big bank maksud saya ya. Big bank itu berarti bank besar apa aja ya, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA. Mereka adalah bank-bank yang dividennya juga lumayan ya, 3-5%, menurut saya oke. Ada nggak ya sampai 5% ya? Mungkin 3-4% lah ya. Jadi kalau teman-teman mau strateginya dari dividen, kalian boleh ambil ya, bank-bank besar ini juga cukup bagus untuk dividennya. Tapi kalau kalian ngincer capital gain-nya, kalian bisa lirik-lirik untuk
BRIS dan BTPS. Next sektor adalah consumer goods ya. Sebenarnya Arna bukan real consumer goods, tapi dia produknya keramik. Dia adalah salah satu perusahaan keramik terbesar di Asia ya, dan dividennya cukup bagus, kinerjanya juga bagus. Karena menurut saya tipikal yang di buy dan hold dalam jangka panjang itu enak gitu ya, ngikutin kinerjanya aja tiap tahun. Dividennya terakhir di 5%-an, jadi ini dividen yang bisa kita harapkan gitu ya. Sido juga menurut saya dividennya cukup lumayan kalau teman-teman mau buy sambil nunggu kinerjanya membaik gitu ya. Dan ketika kita mau memutuskan untuk beli, teman-teman nggak usah beli langsung, bisa beli bertahap ya, nggak bisa beli di bulan ini dulu beli, bulan depan beli. Jadi meskipun kalian pakai dana THR, nggak harus langsung beli semuanya ya, bisa beli bertahap. Sektor consumer goods terakhir kalau kita mau ngambil capital gain, menurut saya adalah CAM. Ya, nanti kita akan bahas CAM karena saya belum pernah bahas video khususnya ya untuk Campina. Sektor ketiga ini manufaktur yang fokus pada otomotif ya. Jadi sentimennya fokusnya di otomotif karena lagi dapat momentum yang bagus, yaitu auto dan MLIA. Auto ini sudah naik tinggi teman-teman ya. Auto ini sudah naik tinggi, tapi meskipun demikian PBV-nya masih jauh ya, masih jauh. Jadi kalau kita mentargetkan 3.000, menurut saya untuk auto juga fine-fine aja, tapi auto ini banyak yang sudah masuk. Pernah kita bahas juga auto di harga 1.300 kalau nggak salah. Dan sekarang sudah hampir 2.000 harganya ya, sudah hampir 30%-an naiknya. Jadi sudah naik cukup tinggi. Belum lagi ada sentimen pembagian dividen. Jadi memang auto ini sedang melesat. Teman-teman kalau mau masuk di auto saat-saat ini, menurut saya wait and see dulu boleh. Jangan langsung HK gitu ya. Tunggu sampai dia koreksi. Mungkin habis ex-date dividen ya. Atau kalian bisa lirik MLIA. Ini adalah produsen kaca mobil ya. Dia memproduksi kaca mobil. Kalau kalian lihat mobil kalian ya, kalian mungkin bisa ngeliat ada logo MLIA di sana. Kalian nggak ngeh ya, itulah salah satu produknya dari MLIA. Menurut saya juga perusahaan yang masih dalam valuasi yang cukup wajar untuk kita bisa lirik-lirik ya, untuk dijadikan pilihan investasi. Sektor keempat ya adalah properti teman-teman ya. Properti ini menurut saya sektornya belum manggung ya. Beberapa akhir terakhir ini memang sempat naik-naik, tapi naiknya juga tipis-tipis, belum manggung, belum ada sentimen yang positif banget untuk properti. Dan justru di saat itulah saya lebih suka untuk akumulasi ya. Akumulasi, kita nggak tahu kapan sentimen positifnya datang, tetapi perusahaan-perusahaan properti rata-rata adalah perusahaan yang bagus-bagus baik dari sisi bisnis dan punya nama besar yang top lah ya. Kita bisa sebut Pakuwon Jati ya. Kita akan bahas saham Pakuwon ya di next video. Kita sedang siapin materinya juga. Ada saham Ciputra, ada saham BES ya. Jadi BES ini saya ambil, saya sudah lirik laporan keuangannya cukup bagus untuk BES ini. Jadi kalau Pakuwon dan Citra ini adalah apa ya, saya nyebutnya dia adalah komersial residen ya. Jadi dia punya apartemen, dia punya mall juga. Kalau Pakuwon Jati di Bekasi sedang ada proyek yang strategis ya, mall dan apartemen. Kalau Ciputra dia nggarap perumahan-perumahan medium dan biasanya di daerah-daerah yang sedang mulai berkembang. Ini hal yang menarik juga. Terakhir adalah BES. BES ini adalah yang punya MM 2100. Jadi beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan atau Kadin tuh sempat ngobrol-ngobrol di channel YouTube-nya IDX atau apa gitu ya, mengenai kebutuhan lahan industri yang makin banyak gitu ya. Memang nggak akan terpusat di MM 2100 terus, tapi itu menandakan bahwa bisnis kawasan industri itu masih potensial gitu ya. Buktinya BES juga LK kuartal 1 2023 cukup cemerlang. Nah, dari pilihan-pilihan saham ini saya coba kerucutkan ya, versi saya sendiri. Jadi dengan pilihan-pilihan tadi, ini pilihan saya teman-teman. Pertama saya akan ambil BTPS. Harga terakhirnya 2.260, jadi kita bisa beli 6 lot atau 40%. Jadi ini porsinya akan lebih tinggi teman-teman ya. Jadi sisanya manufaktur 30%, properti 30%. Apa aja pilihan sahamnya? Untuk manufaktur saya ambil MLIA, dapat 25 lot ya. Dan terakhir Pakuwon Jati ya. Pakuwon Jati itu salah satu saham yang subjektifnya saya memang suka banget dengan Pakuwon Jati. Kenapa? Karena revenue stream yang guaranteenya yang didapat dari penerimaan berulang ya, datangnya dari mall, maintenance dan lain-lain, itu porsinya cukup besar ya. Itu yang membuat saya cenderung suka terhadap Pakuwon Jati. Jadi saya pilih Pakuwon Jati di sini.
beli 25 lot. Totalnya dengan skema ini kita beli BTPS, MLIA, dan Pakuwon Jati, kita mengeluarkan 3,8 juta. Ini belum ditambah dengan biaya fee beli, teman-teman ya. Jadi ketika kalian beli ada fee-nya, tapi itu kecil, hanya 0, berapa ya, 20%, mungkin 0,20 ya. Jadi kalau di total ya mungkin pas lah ya dengan dana yang kita punya, yaitu sekitaran kurang lebih 4 juta. Itu aja teman-teman video kita kali ini ya. Kita mensimulasikan dengan dana THR tuh kita investasi saham bisa dapat saham apa aja sih dan berapa banyak. Kita coba ulas dalam video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya investor pemula ya yang masih bingung-bingung pilih sahamnya, masih ngitung alokasi portofolionya bagaimana. Semoga bisa memberi insight buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share video ini, tekan loncengnya, dan kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. See you guys, God bless you, bye-bye.